Selamat siang, Namo Amitofo, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan Indonesia maju. Ya, kehidupan adalah satu proses dari perjalanan menuju kebahagiaan atau menuju kebijaksanaan. Hidup adalah di tanganmu dan kamu sendiri yang menentukan apakah kamu mau menjadi berhasil atau kamu mau tertinggal di belakang dan jatuh terpuruk dalam kegagalan. Konsep Bodhisattva bagi umat Buddha, khususnya Mahayana, adalah ia yang mencari kepembebasan sejati, pembebasan dari penderitaan, pembebasan dari ketakutan, pembebasan dari kecemasan, dan pembebasan dari segala macam bentuk keserakahan serta kebencian. Ketika kita sudah tidak lagi memiliki kebencian di dalam hati ini yang bersarang, maka kita akan baru bisa merasakan apa itu cinta kasih. Tujuan menjadi seorang bodhisattva adalah menyelamatkan semua makhluk yang berada dalam lingkaran samsara ini agar semuanya bisa terbebas dan merasakan kebahagiaan. Semua makhluk tanpa kecuali, siapapun dia, baik atau buruk, jahat ataupun salah jahat, maupun orang yang terbelakang maupun yang pandai. Ini adalah semua makhluk, termasuk makhluk binatang, setan, dan makhluk-makhluk jin, serta makhluk-makhluk apapun yang salah jalan, yang belum menemukan kedamaian di dalam hatinya, belum menemukan kebahagiaan di dalam jiwanya, dan belum tercerahkan dalam pikirannya. Maka ajaran Buddha bukan hanya untuk umat Buddha, tapi ajaran yang membebaskan bagi para manusia dan para dewa atau para malaikat. Di dalam kebahagiaan sebagai bodhisattva itu akan begitu bahagia sekali apabila tidak ada lagi makhluk yang menderita, tidak ada lagi makhluk yang sengsara. Bahkan mereka mau menukar kebahagiaannya kepada orang lain. Dan ada beberapa trik atau cara supaya kita bisa berempati pada orang lain, supaya kita bisa memahami orang lain. Bagaimana caranya? Caranya tentu dengan menukar posisi kita. Seandainya saya menjadi dia dan seandainya dia adalah saya. Kata-kata berandai-andai ini perlu kita renungkan. Mengapa? Kadang-kadang di mata kita seseorang itu jahat, seseorang itu galak, seseorang itu kejam. Tapi kalau kita berada di posisi dia, saat itu apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia cemaskan, ternyata hal itulah bukan sesuatu masalah. Dia menjadi begitu karena keadaan dan keterpaksaan dia. Dia menjadi begitu karena kebodohan dan ketidaktahuan. Dia menjadi begitu karena tuntutan ekonomi dan tuntutan lingkungan yang menyebabkan dia menjadi terpaku bahwa dia harus menjadi sosok yang berubah dari hati nuraninya. Mungkin karena keterpaksaan, mungkin karena ketidaktahuan, atau kebencian. Benci apapun itu sedikit di dalam batin kita bersarang, dia akan beranak pinak menjadi sangat banyak. Benci yang sekecil biji wijen pun, kalau itu banyak dan menyebar, ingat ya, satu buah rumput liar itu dia seperti multi level marketing. Ketika dia sudah bisa berakar dan tumbuh, dia akan menyebarkan akarnya ke tempat-tempat lain dan akan menanam kembali bibit-bibit di tempat lain. Jadi ketika kita mencabut rumput yang memang rumput liar, ketika kita telusuri, ternyata dia sudah menyebar menjadi banyak sekali. Akarnya menjadi sangat bercabang dan menguasai tanah yang kita miliki. Jadi bayangkan, satu buah bibit bisa memberikan kita banyak masalah, apalagi bibit kebencian, ya. Nah, di dalam batin ini, di dalam diri kita perlu sekali-sekali introspeksi dan melihat ke dalam hati. Sudahkah kita menjadi sosok yang baik? Sudahkah kita menjadi orang yang berarti? Sudahkah kita menjadi orang yang sabar, orang yang pemaaf, orang yang mempunyai ulas asih, orang yang punya jiwa satria? Ya, untuk hari ini renungan kita masih terus akan kita lakukan sampai jam 11.15 karena Mr. Brian harus melakukan sholat subuh
Karena di Irlandia saat ini masih sangat subuh sekali. Jadi kita tunggu beliau. Tidak apa-apa. Kita akan isi dengan hal-hal pandangan yang berbalik-balik ini. Nah, misalnya ya, kita menerapkan pemikiran kita di seorang tunawisma. Ini adalah pemikiran seorang bodhisatwa besar dan penulis serta pengarang yang sangat indah sekali, namanya Santidewa. Dia berkata, kalau seandainya saya berperan sebagai tunawisma, coba bagaimana? Semua yang saya miliki adalah keringat dan kejemuan. Kenapa harus jemu ya? Ternyata seorang tunawisma tidak punya tempat. Dia dari satu tempat ke tempat lain dan meminta belas asih dari orang-orang lain. Yaitulah hanya keringat dan kejemuan. Sedangkan orang lain duduk dengan nyamannya, bisa makan di rumahnya, bisa tidur dengan nyenyak. Orang-orang itu begitu agung dan dihormati dunia, tidak layaknya seperti dia. Saya sebagai seorang tunawisma, ini mengganti peran ya. Orang yang sial dan bahkan sama sekali tidak dikenal. Jadi inilah pemikiran yang dimiliki oleh seorang tunawisma. Jadi kalau kita berpikir seperti ini, kita lanjutkan. Saya orang yang tidak memiliki kualitas sama sekali. Tapi dia berkata, ini juga tidak benar. Mulai dibalik pola pikirnya. Saya memiliki kualitas terbaik bagi hidup saya. Dia bilang begitu. Mungkin saya bukan yang terbaik. Tapi saya juga tidak lebih rendah dari beberapa orang. Karakter saya, pribadi saya, kekokohan saya, dan kekuatan saya tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak melakukan tindakan amoral. Inilah kekuatanku dari kualitasku yang terbaik. Bila dibandingkan dengan beberapa orang yang berlanjut dalam kejahatan dan kriminal, saya tetaplah yang terunggul. Seorang tunawisma, dia memang tidak memiliki rumah, tetapi dia punya moral, dia punya batin, dia punya kebaikan. Dia punya rem untuk mengerem dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu ada lagi tentang kesombongan. Kedisiplinanku, pengertianku, semua telah menurun. Disiplin dan mengerti sudah menurun. Saat ini saya tidak berdaya dan dikalahkan oleh kekotoran batin saya. Sepanjang saya tidak bisa membela diri saya sendiri, kepada siapa saya harus minta pertolongan. Dan saya akan menerima apapun yang akan terjadi dalam hidup ini. Karena saya hanya terbujur di atas ranjang di dalam rumah sakit. Tak berdaya. Apa yang kusombongkan? Apabila selama ini orang memandangku orang yang hebat. Apa yang kusombongkan? Apabila selama ini orang menghormatiku. Dari aku turun mobil sampai aku duduk di bangku kebesaran ini. Semua orang menghormatiku. Tapi saatnya aku terbaring dan terbujur lemah di rumah sakit. Masih ada orang yang mau besuk. Oke, mungkin kalau sakit biasa banyak yang besuk. Bahkan Anda tidak bisa sempat istirahat. Tapi kalau kasus yang sekarang ini terjadi, dalam keadaan COVID-19, Anda terkena. Bahkan orang tercinta pun tidak bisa menengokmu. Bahkan kematianmu pun harus dilewati sendirian. Ambulan pun tidak bisa lewat depan rumahmu. Kecuali yang orang khusus itu. Ya, kau bukan siapa-siapa. Saat ini kau jalani hanya sendiri dan sendirian. Nah, inilah renungan dari sekedar kesombongan. Lalu ada lagi berkata, kalau kita memperoleh penghinaan dari seseorang, kenapa kita harus tersinggung? Orang yang menghina kita, orang yang mengata-ngatain kita, bahkan orang yang menginjak-injak kita, sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa suatu saat dia pun akan mendapat perlakuan yang sama. Betapa kasihannya dia. Kenapa kita harus tersinggung? Bila memang itu bagian dari diri kita, ya memang mungkin belum sempurna. Memang
belum banyak belajar, memang patut dihina. Terima itu. Dan katakan dalam diriku, saya tidak akan membiarkan diriku menjadi dihina lagi. Maka untuk itu, saya akan bangkit, banyak belajar, banyak tahu, rendah hati, dan bercermin. Apakah saya ini orang yang menyenangkan, atau saya orang yang menyebalkan? Ketika kita telah melihat diri kita sendiri, ternyata kita paham kenapa kita dibenci oleh orang, kenapa kita dihina oleh orang. Mungkin karena kekurangan kita terlampau banyak. Bukan karena orang lain tidak suka dengan kita. Bukan karena dia iri dengan kita. Itu hanya kondisi. Tapi ternyata kita sendiri tidak bisa menerima kritikan. Kita sendiri tidak bisa menerima pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Maupun kita kurang berbaur dengan orang. Kita kurang menimbang orang lain sebagai orang yang terdekat dengan kita. Maka renungan-renungan apapun, kalau kita memikirkan bahwa hidup ini akan selalu panjang, hidup ini akan selalu berharga, hidup ini akan selalu mulia, Anda akan menjadi orang yang kecewa karena tidak ada kemuliaan yang lain selain dari kebaikan. Tidak ada kemuliaan dari yang lain selain Anda memuliakan orang lain. Dan tidak ada keindahan yang lebih indah selain Anda diucapkan dengan doa oleh orang-orang yang telah Anda kasihi, orang-orang yang telah Anda bantu, dan mereka begitu sangat tulus mendoakan Anda karena kebaikanmu, bukan karena ketakutan akan dirimu yang punya power of kekuasaan, power dari kekuasaan, atau power dari sesuatu kepentingan. Tapi mereka mendoakanmu karena ketulusan atas bantuan dari kedua belah tanganmu. Tangan kita diciptakan bukan di kaki. Kaki juga bukan di tangan. Kenapa? Ada fungsinya masing-masing. Kaki dibiarkan untuk melangkah dan berjalan di atas jalan apapun. Tangan dibiarkan untuk menolong dan membantu orang lain atau melakukan pekerjaan apapun melalui dua tanganmu. Tangan ini bisa menopang dagu. Tangan ini bisa menopang kepala. Tetapi tangan ini tidak bisa memberikan Anda kesombongan. Tangan ini juga tidak bisa menahan kepala Anda supaya turun, supaya kelihatan ke samping dan kanan. Tangan ini hanya menjadi pemantas, hanya menolong Anda ketika Anda sudah lelah. Dia akan menopangmu. Dan dia akan mengulurkan tangan bagi siapapun yang membutuhkan. Bukan menambah kesombonganmu. Tangan ini juga bukan untuk mencuri. Karena apa yang Anda curi, apa yang Anda ambil yang bukan milikmu, suatu saat akan hilang darimu dan berlipat-lipat kali banyaknya kehilangan. Membunuh pun sama. Jangan berpikir membunuh kita hanya satu kali, 1 menit. Tapi berapa lama siksaan di neraka yang harus kita alami karena pembunuhan. Belum lagi siksaan penjara yang harus kita lewati. Proses panjang perjalanan Anda di penjara sampai Anda di dalam pengadilan. Dan setelah pengadilan, Anda pun akan masuk dalam menjadi orang terhukum dalam hukuman penjara. Sampai kapan pembunuhan, kasus pembunuhan bisa selesai? Mungkin seumur hidup. Mungkin banyak kali. Nah, inilah yang dinamakan tidak ada yang gratis di dunia ini. Perbuatan baik apapun walaupun kecil dan perbuatan jahat apapun walaupun kecil tidak akan memberikan kembali kepadamu hanya dalam bentuk yang kecil. Itu akan melimpah ruah dan sangat amat banyak. Ya, hari ini kita sudah kedatangan Mr. Brian, seorang magician kehidupan bagi saya. Saya melihat beliau selain bukan hanya bisa magic, tapi juga beliau pandai dalam mengolah pikiran, mengolah batin, dan memberikan trik-trik kehidupan. Apalagi beliau sangat humble sekali, walaupun di luar negeri masih tetap menanyakan kabar kita yang ada di sini dan mau mengisi hadir di tengah-tengah vibrasi kebaikan. Karena bagi beliau tidak ada yang lebih selain kebaikan. Luar biasa. Kita sambut beliau. Ya, Mr. Brian yang baru saja
Bagaimana hari-harimu? Bagaimana hari-hari kita? Wah, inilah kebahagiaan. Melihat senyuman dari Mr. Brian, aduh, asik sekali ya. Senyumnya dia bagus, lebar. Orang merah. Iya, alhamdulillah katanya pagi-pagi masih mendapatkan berkah menghirup udara pagi katanya. Ya, jadinya luar biasa. Ya, saudara-saudara, inilah master magician kita. Magic mengubah hidupmu menjadi lebih bermakna dan berarti. Apa kabar tuh? Baik, baik. Cepet banget ya, 2 minggu udah terlewati. Wah, luar biasa. Ya, kayaknya baru kemarin aja kita ketemu sama Mr. Brian. Tapi udah lewat seminggu, lewat lagi seminggu, sekarang udah di Sabtu. Ya itulah, ketika 1 tahun berasa sebulan, ketika sebulan berasa seminggu, ketika seminggu berasa sehari. Buat orang yang jauh dari tanah kelahiran, akan sangat jauh sekali rasanya hari berjalan lama ya. Ya, tergantung kita lah, gimana kita. Oke. Yes, ya, siapa juga teman-teman nih yang hadir ya. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera. Sehat semua pokoknya pagi-pagi ini ya. Balik lagi saya nih ditodong langsung sama Mr. Muhammad Tuhu. Rencana minggu kemarin ya, tapi qadarullah kita dipertemukannya hari ini. Alhamdulillah, saya dengar Su sehat selalu. Teman-teman di Indonesia, walaupun ya ada sebagian lagi lockdown, di sini juga ternyata sudah lockdown lagi. Waduh, ya, baru beres. Ya, karena memang kondisi kasusnya tiap hari bertambah terus ya. Jadi sekarang masuk level 3 di mana nggak boleh lagi ada kumpul-kumpul ataupun restoran udah mulai nggak boleh dine-in lagi, harus take away atau gimana. Ya seperti itulah, jadi ini jangan kaget untuk yang di Indonesia ya, buat yang di Jakarta atau mana, semua demi kehidupan kita, semua demi kesehatan ada, dan sebuah kebijakan itu nggak akan selalu membuat semua orang senang kan, pasti akan ada yang suka. Tapi ini baru kebijakan pemerintah ya. Sebetulnya kebijakan dari yang di atas tunggu luar biasa ya. Udah saatnya kembali manusia itu kembali melihat ke dalam. Jangan melihat keluar terus. Ya, di saatnya kita disuruh sekarang diam. Di saatnya sekarang kenali dirimu sendiri. Di saatnya sekarang kita disuruh takut akan kematian. Baru kehidupan dijalani. Tapi betapa sombongnya kita yang merasa kita lebih hebat, kita lebih luar biasa, seperti mengalahkan yang kuasa gitu. Betul. Jadi sekarang tamparan dan sentuhan. Bagaimana seandainya malaikat maut sudah berada di depanmu, mau lari kemana kau? lagi they are watching us ya, mereka lagi lihat. Sibuk banget kali ini mereka, sangat sibuk. Ya, mereka tinggal beda dari ya. Yes. Ya, jadi judul kita, tema kita apa nih hari ini? Meaningful of life. Apa arti dari kehidupan gitu. Tadi kan kita udah bahas kematian ada di depanmu. Sekarang kita lupa sama dulu-dulu kita sehat, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sekarang kita dibatasi. Sekarang juga kita diberikan insight supaya lebih lagi lihat ke dalam hati. Gitu. Oke, betul. Jadi saya bahas tentang kehidupan ya. Iya, kehidupan. Sebetulnya saya dari dulu senang dengan pola pikir Sufi itu, sama Zen banget, itu mirip-mirip dengan kemiripan gaya hidup, ya. Lebih humble, lebih bersahaja, dan memang betul-betul dekat banget dengan hidup dan kehidupan serta alam itu ya. Ya, jadi kita bahas tentang Sufi juga ya, tentang Sufisme. Ya, boleh. Ini sepengetahuan saya, sebelumnya mungkin mohon maaf kalau ada yang salah atau gimana, mohon dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya, Sufi itu ada beberapa pendapat tentang Sufi itu sendiri. Ada yang pro dan kontra, itu sudah pasti. Tapi yang jelas, saya yakin dari setiap sebuah golongan atau sebuah cara atau metode itu pasti ada baiknya
ada nggak Iya. baiknya. Jadi Yes. selalu ada orang yang mempergunakan itu memang dengan benar, ada juga yang mempergunakan itu untuk tidak benar. Nah, ibaratnya sebuah pisau itu kalau misalkan kita gunakan untuk hanya memotong bawang, untuk kegunaan yang bermanfaat, membantu orang, itu bagus. Tapi jika untuk membunuh orang, sudah menjadi lain lagi hasilnya. Nah, jadi semua itu tergantung pelakunya. Jadi kita harus setuju dulu sekarang bahwasannya jika ada sesuatu yang salah dalam suatu hal, bukan halnya itu yang salah, tapi orang yang mempergunakan. Yes. Setuju ya? Betul. Oke. Setuju. Jadi apabila ada contoh misalnya orang Islam yang melakukan sebuah teror, teroris itu bukan Islamnya, tetapi orang yang menyalahgunakan. Begitupun agama lain. Nah, jadi kita tidak membawa secara atau generalisasi semuanya, tetapi secara personalnya yang kita lihat. Karena pasti ada yang baik, ada yang buruknya. Nah, untuk sendiri secara bahasa itu banyak, ada yang diambil dari kata suf atau suf itu kayak ya secara bahasa itu bisa berarti suf itu kayak benang wol atau yang lembut. Ada juga suf yang berarti filsafat ringan, yang tapi itu berasal dari kata tasawuf atau yang biasa kita kenal kalau di Islam itu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini intinya adalah kita harus menjalankan syariat. Nah, ketika sebagai seorang muslim menjalankan syariat, nah artinya tasawuf itu atau sufi adalah mensucikan hati dari segala sesuatu yang kotor. Nah, artinya kita selalu mensucikan hati. Nah, barang siapa mensucikan hati itu kan caranya macam-macam. Nah, salah satunya adalah dengan menjalankan syariat. Nah, mungkin syariatnya orang muslim yaitu sholat 5 waktu, zakat. Nah, itu adalah haji jika mampu, itu adalah syariatnya. Nah, dalam menyucikan hatinya ya dengan menggunakan itu. Sholat bukan hanya 5 waktu misalnya, ditambah dengan sunnahnya. Nah, terus dengan perbuatan baiknya sesama manusia ya, secara saudara seiman atau saudara sebangsa dan setanah air atau saudara semanusia, kemanusiaan. Nah, itu jadikan bersih hati. Nah, ini yang perlu kita besarkan adalah intinya di situ kita harus setuju. Sufi di situ kita adalah bagaimana kita mensucikan hati dari hal-hal yang kotor. Ibaratnya itu kan kita ada saringannya. Nah, ini adalah menyaring sesuatu yang buruk, kita ambil baiknya. Nah, karena gini, kita sebagai manusia, baik itu suhu atau saya sendiri ataupun ustadz bahkan seorang ulama, mereka tetap manusia dan pasti mereka melakukan tidak luput dari kesalahan. Betul. Nah, jadi janganlah kita menganggap bahwasannya semuanya itu apa yang disampaikan benar. Atau yang disampaikan itu semuanya pasti benar. Belum tentu. Nah, disinilah kita harus mampu memilah-milah. Nah, menyaring mana yang baik, yang memang sesuai. Nah, contoh kalau saya sebagai muslim dengan Al-Quran, hadis, kita ambil. Tapi ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, nah berarti memang mungkin ada kekeliruan dari ulama tersebut atau dari siapa. Karena kan kita patokannya 3 ya, kalau di Islam itu Al-Quran, hadis, sama satu lagi alim ulama dan betul fatwa ya. Betul, ijma. Apabila ada pertentangan antara ulama ini, kembali lagi ke Al-Quran dan hadis. Artinya patokannya tetap Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan nanti ketika dari ulama tersebut. Nah, karena perbedaan pendapat atau apa itu sudah pasti ada dan tidak buat semua orang tenang. Nah, yang terpenting adalah ada orang yang melakukan misalkan merasa dirinya sudah, mohon maaf, misalkan sufi atau merasa sudah tarekatnya sudah bagus dan sebagainya, sampai menganggap bahwasannya dia tidak usah lagi mengerjakan sholat atau merasa dia punya jiwa yang lain yang sedang sholat dan merasa dirinya seperti hebat. Bahkan pendiri atau tokoh dari yang menikan sufi sendiri berkata, apabila Anda melihat seorang yang terbang di atas angin, berjalan di atas air, tetapi
pribadinya dalam menjalankan syariat itu tidak benar atau tidak melakukan syariat, sudah dipastikan itu berdusta. Nah, artinya ya sudah dipastikan itu berdusta. Contoh saya bilang, oh saya ahli sufi, saya sudah ini banget, tapi saya nggak sholat gitu, tapi saya tidak berbuat baik, masih mencerminkan suatu kotoran yang lain, berarti saya berdusta di situ. Nah, jadi semua pun seperti itu. Jadi kita harus melihat apa tindakan yang kita lakukan sesuai nggak dengan apa yang kita bicarakan, sesuai nggak dengan tingkah laku kita. Ya kan, ibaratnya coba kalau kita bilang, oh saya suhu seorang biksu gini, tapi kelakuannya ketika dilihat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Nah itu namanya kita berdusta berarti ya. Membohongi diri sendiri dan orang lain. Betul. Nah tapi kembali lagi kita lihat juga kan, tadi saya bilang kesalahan itu pasti akan ada. Dan kita pasti tahu mana kesalahannya. Saya juga nggak sempurna pastinya. Suhu juga sama nggak sempurna. Dalam berucap kita kadang punya kesalahan. Nah, di mana yang terpenting adalah ketika kita melakukan kesalahan itu kita sadar dan kita mau mengakui kesalahan kita, minta maaf, dan juga kita mencoba mencari lagi, belajar lagi. Karena kehidupan itu kuncinya adalah kita belajar. Karena mempelajari kehidupan itu tidak dari sekolah gitu loh. Bahkan kita nggak bisa menemukan arti kehidupan itu. Nah, kebanyakan orang kan sekarang kalau tadi Su bilang soal kematian, oke, kita sudah kembali ya. Soal Sufi tadi sedikit seperti itu yang saya tahu. Tentang kehidupan, ya tentang kehidupan itu adalah kayak misalkan tadi Su bilang tentang kematian. Ya, tujuan kita hidup di dunia ini kan untuk mati. Betul. Dan siap atau tidak kita pasti mati. Betul, tidak ada kepastian di dunia ini kecuali kematian, kan gitu. Kematian, iya. Betul. Saya mengutip sebuah hadis, makanya yang dibilang sama Nabi Muhammad SAW, orang cerdas itu bukan orang profesor, orang cerdas itu bukan dokter, atau cerdas itu bukan orang yang jago ahli dan apapun, tapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati. Ingat kematian. Di situ kita bisa kok orang yang senantiasa mengingat mati menjadi orang yang paling cerdas di dunia ini. Ya, karena apa? Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan di dunia. Dia tahu apa yang dia dapat di dunia ini hanya sebentar. Apa yang dia lakukan di dunia ini hanya sementara gitu. Saya sekarang usia saya 28 tahun. Dan nggak ada yang tahu sampai kapan gitu kan. Saya ada di sini juga, kita nggak pernah tahu. Dan waktu terus begitu berjalan dengan cepat. Nah, saya makanya insya Allah nggak ngoyo gitu ya untuk mencari kehidupan yang enak di dunia. Tapi kita wajib kaya gitu loh. Artinya kita harus menjadi orang yang sukses. Kenapa? Dengan meniatkan dengan kesuksesan kita dalam kehidupan dunia ini untuk mengantarkan kita kepada kematian yang baik, kematian yang husnul khotimah. Andai kata kita miskin, andai kata kita tidak punya apa-apa, tapi andai kata pun kita tidak punya apa-apa, tapi keimanan kita harus juga kuat. Nah, tapi kita setidaknya sudah berusaha. Nah, saya punya berpikir bahwasannya gimana saya bisa menjalankan segala sesuatu itu dengan baik kalau saya nggak kaya gitu. Nah, jadi ketika niat itu muncul dalam diri kita, ya insya Allah akan dibantu dalam kehidupan itu. Karena bagi saya bukan hanya sekedar mencari hidup enak, tapi bagaimana kita juga memikirkan kalau mati enak itu gimana gitu. Banyak orang lupa akan mati enak seperti apa. Sedangkan kematian kita nggak pernah tahu. Dan sekarang ditunjukkan nih dengan hari ini corona. Betul. Semua di mata corona sama akhirnya kan. Mau kaya, mau miskin, mau tua, kalau sudah betul, kalau sudah dikehendak untuk meninggal ya mau gimana lagi. Betul, yang penting kita selalu berdoa semoga dimatikan atau diwafatkan dalam keadaan yang baik pula gitu. Kan kita sudah dengar banyak cerita-cerita ya sekarangnya, pembunuhan, terakhir dengar ada mutilasi, bahkan bila menjalik ya, dalam artian mutilasi dengan pembunuhan berencana seperti itu dan sedang melakukan yang hubungan yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Nah itu semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Makanya sekarang harus lebih aware, lebih hati-hati. Gak usah main-main lah. Gak usah pengen coba-coba gitu. Kalau masalah godaan dunia itu kan, ya saya juga di sini ya Suhu ya,
negara bebas gitu, Iya. bebas mau ngapain kayak mau gimana kayak kan gitu kan, ada duit atau ada gimana udah bisa aja gitu kan. Tapi saya berpikir selalu apa yang saya lakukan itu akan selalu berdampak sama kehidupan kita kelak atau hari ini atau bahkan sebelumnya seperti itu. Jadi harus dipikirkan, dan orang yang kita bawa sebagai keluarga itu kita selalu ingat. Jadi saya selalu ingat apa yang Suhu lakukan sekarang sebagai biksu, memberikan privasi kebaikan itu akan berdampak kepada orang tuanya Suhu, saudara-saudara Suhu, bahkan rekan-rekan Suhu. Termasuk saya mungkin mendapatkan kebaikan dari yang Suhu buat. Begitupun sebaliknya, saya juga itu, saya ada di sini karena mungkin doa orang tua saya, karena doa anak-anak saya, istri saya. Jadi selalu berpikir itu sehingga tidak merasa bahwa hidup ini sepenuhnya kita sendiri yang jalani. Kita sendiri yang berusaha, kita yang paling hebat, kita kok yang berusaha. Tidak. Ada doa-doa orang-orang yang mungkin bahkan kita nggak kenal. Tiba-tiba doakan kita. Makanya kalau di Muslim kita selalu mendoakan wal muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Terus juga mendoakan seluruh bangsa Indonesia. Nanti kita didoakan seluruh umat bangsa Indonesia atau semua agama apapun. Nah, itu arti kehidupan itu jadi berbeda-beda nih. Arti kehidupan setiap orang berbeda-beda. Intinya yaitu jernihkanlah hati, berbuatlah baik sebisa mungkin, manfaatkan apapun yang ada, bersyukurlah dengan apa yang kita punya sebelum yang kita punya itu akan hilang. Nah, hilang. Karena semua kan dipinjemin doang. Ya, mending kita belajar di tukang parkir kan, mobilnya banyak tapi dia sadar, dia sadar kalau semua itu hanya titipan. Dan dia harus menjaga tanpa ada keluh kesah. Ya, dan dia tidak marah ketika mobilnya itu pun pergi, tidak marah, dia terima gitu. Diberi mobil bagus, datang lagi sebentar dia jagain dan pergi lagi. Betul. Nah, filosofi gitu, tukang parkir, betul. Ya, luar biasa. Betul. Tukang parkir. Dan apalagi ya, Suhu ya, di zaman media sosial sekarang. Jadi teman-teman semuanya, termasuk saya dan Suhu, selama apa yang kita lakukan itu baik, dan kita harus percaya juga, kita harus terima bahwasannya apa yang kita tebarkan, apa yang kita posting di media sosial, apa yang coba kita bicarakan seperti ini adalahnya tidak akan membuat semua orang setuju, tidak semua orang senang, tidak akan membuat semua orang itu juga suka. Nah, jadi jangankan saya lah gitu, orang-orang suci aja gitu ya, atau para nabi aja itu semua orang suka. Bahkan Tuhan sekalipun juga masih dihujat. Sebagian orang yang nggak percaya Tuhan, ada sebagian orang yang tidak suka dengan Tuhan. Nah, itulah, apalagi kita cuma manusia biasa. Nah, jadi jangan sampai kita juga baper ya ketika ada yang komentar menghujat kita. Sebenarnya kita doakan. Semoga mungkin dia belum kenal kita belum mengenal dia, sama-sama kan gitu. Karena yang kita posting juga kita nggak tahu. Makanya kita selalu mungkin juga kita salah memposting, niatnya baik tapi jatuhnya salah, bisa jadi. Contoh yang saya kasih contoh, misalnya saya upload ketika istri saya hamil misalnya. Mungkin bagian-bagian orang mengucapkan selamat istrinya dan sebagainya. Sebagian lagi mungkin ada orang yang mungkin belum diberi kesempatan walaupun sudah menikah sampai hampir puluhan tahun misalnya, atau 10 tahun memiliki, mungkin akan menyinggung perasaan, bisa jadi. Nah, jadi makanya kita selalu membuat kata-kata positif lah ketika memposting. Apa yang Suhu lakukan itu benar bagus tuh. Ketika lihat postingan Suhu tuh, oh iya, sudah ada disclaimer-nya lah istilahnya. Kata-kata dia. Contoh misalkan, alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Allah SWT. Semoga teman-teman yang belum diberikan amanah segera mendapatkan amanah. Kita mendoakan sehingga ketika orang hanya merasa ikut bahagia dan merasa termotivasi, insya Allah kita akan punya juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak seperti kita memposting kebahagiaan, mungkin maksudnya menebar kebahagiaan atau informasi, tapi menjadi suatu yang salah untuk beberapa orang. Nah, menyakiti atau menyinggung beberapa orang. Termasuk posting makanan dan sebagainya. Mungkin sebagian orang ada yang, aduh, nggak bisa makan. Tapi namanya kita di hidup itu seperti itu. Kita harus berbuat baik. Dan kita nggak bisa membuat semua orang senang pokoknya. Kita berbuatlah baik semampu kita.
sampai nanti kita mampu untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Karena di dunia ini banyak orang yang perlu bantuan kita. Yang terpenting adalah kita mampu menginspirasi satu orang untuk melakukan kebaikan. Orang itu Dan akan satu orang menginspirasi itu, orang lain dan terus ya, seperti itu. itu Ya, namanya MLM kebaikan, ya, multi level marketing kebaikan. Saya bilangnya MLP, multi level Iya, pahala. NLP. Pahala. Multi level pahala, betul. Multi level pahala seperti itu. Nah, jadi apalagi apa namanya buat teman-teman di Indonesia yang mungkin merasa kesulitan, ya kan, yang sedang merasa di pandemik ini, oh saya sulit dan sebagainya. Mungkin ini waktunya untuk kita merenung kali ya. Sebenarnya kita hidup ini mau ngapain? Satu itu. Ya. Kita mau kemana? Seperti itu. Terus setelah ini ada gimana? Karena sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Karena semua masing-masing, apalagi Indonesia, ada lebih dari 5 agama dan mereka punya kepercayaannya masing-masing tentang kehidupan setelah kematian. Nah, walaupun ada juga teman saya di sini yang ateis, tapi dia tahu itu loh bahwasannya dia nggak tahu setelah mati mau kemana, taunya udah mati selesai bagi mereka. Tapi selama hidup mereka terus berusaha mau hidup baik gitu loh, ya kan, mau hidup baik, melakukan kebaikan, ya sudah. So far selama sama-sama baik, ayo kita lakukan kebaikan. No matter how ya, saya bekerja di lingkungan yang berbagai negara, berbagai agama, berbagai ras, berbagai behavior yang berbeda, nah, di mana kita tunjukkan respectful kita setiap masing-masing seperti itu. Saya di keamanan di kantor pun tidak pernah bicarakan soalan agama, kecuali ada teman saya yang memang curious, ingin tahu kenapa sih gitu. Itu kewajiban saya untuk menjelaskan. Iya, belum lama ini terakhir ada beberapa nanya, kenapa sih kebanyakan yang cewek itu nanya, kenapa sih kok kalian boleh punya istri lebih dari satu? Nah, pengen dia daftar ya, pengen daftar. Terus saya bilang, jadi kewajiban kita membahas seperti ini. Terus kenapa sih kamu puasa? Buat apa? Kenapa sih? Nah, saya jelas. Karena juga di kantor kita nggak bisa bahas tentang politik, agama, atau isu yang lain secara meluas itu. Jadi hanya yang curious aja. Sudah ada aturannya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwasannya saya sebagai orang Indonesia udah hidup yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada yang namanya kita saling gontok-gontokan sebenarnya. Itu hanya sebagian kecil yang berusaha, yang tidak ingin kita itu bersatu nih teman-teman. Iya, tidak ingin kita nih semuanya bahagia. Terus coba deh kalau kita bandingin di sama negara-negara lain yang mungkin kacau. Nah, kita jangan sampai kacau. Di Timur Tengah kacau. Ada mungkin sebagian agama dinistakan juga di sana seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang Indonesia, 80% Muslim. Setahu saya selama ini yang 20% yang minoritas lain itu aman-aman aja. Tetangga saya sampai sekarang masih ada dia non-Muslim juga aman-aman aja seperti itu. Tidak ada kita rasa gusuk. Tapi ada di mana tempat yang seperti itu. Karena apa? Karena ada seseorang yang memanas-manasi dan tidak mengerti tentang artinya kebersamaan, tidak mengerti artinya tentang kehidupan dalam bersama, yang terprovokasi, jadilah seperti itu. Nah, saya masih bilang alhamdulillah tidak semua orang Indonesia percaya akan itu. Kalau andai saja gitu orang umat Islam di Indonesia sendiri melihat misalkan apa yang dilakukan umat-umat lain di negara-negara lain terhadap umat Islam, harusnya kita bisa aja marah. Harus saja kita bisa marah sih. Tapi saya tidak membawa agamanya. Contoh apa yang dilakukan oleh non-Muslim di New Zealand ketika membantai orang-orang Islam yang lagi sholat. Bukan berarti kita bantai juga orang-orang Islam di sini kan? Ya. Tuh orang-orang di China yang ada camp umat Islam Uyghur di sana. Kalau memang kita langsung aja ke Cina tuh. Di sini banyak Cina juga nggak ada kita apa-apain seperti itu ya kan. Nah, karena saya yakin bukan Cinanya, bukan agamanya, tapi memang pola pikir orangnya. Dan itu sebagian orang yang melakukan itu. Nah, kita wajib bersama memerangi itu, gitu loh. Termasuk kayak kami walaupun yang teroris atau siapa itu atau di ISIS atau gimana yang memang mengganggu kehidupan orang banyak sebagai Islam, mereka bukan representasi Islam.
kita Iya, akan melawan juga. Begitupun di agama lain. Ketika betul. dia membawa-bawa agama Kristen, membawa-bawa agama Katolik, membawa agama Buddha atau Hindu, mengatasnamakan itu, melakukan sebuah kejahatan, mendiskreditkan agama lain, sama-sama kita perang. Gitu loh. Dan Iya. jangan sampai kita terpicu untuk akhirnya di mana-mana perang. Nah, itu jadi orang yang mungkin yang memang tidak pengen kita bersatu, senang dia ketawa-ketawa aja Tenang. kan. Makanya media itu hanya membicarakan satu sisi. Padahal efek daripada itu ya, kita lihat yang waktu kejadian di New Zealand itu. Setelah kejadian itu, malah orang-orang lain melindungi dan memprotek masjid, menjaga, membiarkan semua teman-temannya sholat dengan aman. Nah, ini adalah satu sisi yang tidak diekspos-nya. Mungkin Nah, sepotong mereka lihatnya. Lalu yang begitu ada sekilas doang. Oh ya udah, sekilas. Tapi yang dibesar-besarin, yang satu orang masalah itu yang bermasalah. Nah, ya, makanya yang perlu kita edukasi di sini adalah kebersamaan dan keragaman ini, bahwa kita adalah sama-sama manusia. Kalau kita ya, memang merasa kita sama-sama manusia, ya jalani kemanusiaan sebagaimana apa adanya. Pribadi betul. kita harus lebih besar lagi. Kalau enggak, siapa yang sedih nanti kalau kita sendiri antar orang, antar golongan, antar agama berantem, gontok-gontokan. Ya, yang di atas itu kan pasti melihat dengan hal yang sangat sedih sekali. Aku Betul. menciptakan dunia berserta isinya untuk kau nikmati, untuk kau rasakan syukur, untuk kau jalani. Tapi kenapa manusia ya begitu gitu. Ya, Jadi karena memang keindahan ini. ya, kita sendiri yang melakukan kerusakan itu sendiri sih. Iya, Kita betul. nggak ada yang minta kan untuk dilahirkan sebagai orang Indonesia atau orang Muslim atau orang Kristen. Kita Iya, nggak pernah minta. Tuhan sudah punya betul. caranya untuk menjadikan kita lahir menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Buddha. Dan itu Iya. kita mungkin kalau kita bisa milih kita ya dari awal, tapi kan kita nggak tahu kita dilahirkan dari rahim siapa. Indonesia masih bisa milih, Mas. Kita masih bisa banyak belajar. Tapi kalau negara lain udah nggak ada pilihan. Iya, nggak maksud saya kita ketika mau lahir di dunia kita Iya, nggak nggak bisa tidak milih. bisa milih. Saya Nggak ada pengen lahir hak dari milih. Yes. orang, saya pengen lahir dari rahimnya Angelina Jolie misalnya. Kan nggak bisa. Berarti Iya. kan itu jadi anaknya Raffi Ahmad ya kan nggak bisa karena kan kita nggak Iya. tahu. Nah, jadi semua itu ada tujuan, ada maksudnya. Jadi ini teman-teman, intinya ketika kita merasa hidup ini susah atau apa, berarti Tuhan itu percaya sama kita. Cuman kita yang bisa lewatin ujian itu. Ya, betul. Kenapa corona sekarang lahirnya di 2020? Baik itu dibuat Iya. orang atau memang sudah ada dengan sendirinya, tapi kenapa terjadi tahun ini? Karena di tahun inilah kita mampu melewati itu. Nggak kebayang ya kalau corona ini terjadinya di tahun-tahun lalu. Yang dulu-dulu sudah pernah terjadi juga pandemi kayak flu Spanyol dan lain sebagainya, dan itu membunuh lebih banyak orang daripada sekarang. Kenapa? Karena tidak adanya teknologi yang baik seperti saat ini. Orang sulit untuk berkomunikasi. Orang lebih stres zaman dulu mungkin ya. Nggak bisa berkomunikasi, belajar nggak bisa, sosialisasi atau gimana, dan akhirnya mereka stres ketika karantina sendiri masing-masing. Akhirnya mereka keluar, tidak mengikuti aturan, dan terjadilah pelonjakan kematian. Nah, seperti itu. Ya. Jangan sampailah kita harus belajar dari sejarah, bukan mengulang sejarah, kan seperti itu. Kita kan masih bisa di rumah, bisa kayak gini ya, kita bisa bertukar pikiran, iyalah. Bisa ngobrol bareng gitulah. Pokoknya teman-teman di Indonesia yang sabar, terus ajak ngobrol lah orang-orang yang bisa buat kita semangat. Walaupun bukan materi yang kita berikan gitu kan. Mungkin saya kalau mau bantu materi, saya juga masih untuk membantu keluarga sendiri gitu kan. Kayak gitu. Apa ini? Iya, ada temanmu kayak Soyu Katana. Oh, dia sulap juga ini Soyu Katana nih, pesulap, sekaligus editor yang bagus nih, luar biasa. Iya, luar biasa. Memang di sini kita mengenal Mr. Brian juga dengan sangat luar biasa, dan kita bisa tahu bahwa seorang magician menguasai ilusi, membuat ilusi, tetapi ilusi seperti kenyataan dan kenyataan seperti ilusi, walaupun hidup itu sendiri adalah ilusi ya. Nah, permainan daripada pikiran kita. Nah, bagaimana kita mensiasati nih kehidupan ini dengan magic trick atau trik-trik magic untuk memanipulasi pikiran kita, supaya yang sedih bisa jadi happy, supaya yang nggak yakin bisa menjadi
punya kekuatan menjalani kehidupan. Ya, Anda jagonya magician, silakan. Ya, jadi di sini kita artiin dulu ya. Magician di sini kan kalau dalam arti sebenarnya magician berarti witchers atau penyihir atau bukan ya. Bukan, tapi ini adalah yes. arti kesenian. Artinya ketika kita melakukan suatu trik. Nah, ini artinya seperti kita nonton, anggaplah ketika nonton sulap seperti nonton Avengers atau film-film yang lainnya. Bahwasanya kita tahu semuanya dengan trik kamera, semuanya dengan trik semuanya. Kita menikmati isinya. Kita mempelajari tentang isinya. Kayak di Avengers, kebersamaan, menolong orang dan sebagainya. Itu yang kita ambil. Jadi seperti inilah teman-teman, saya mau sulap sekarang. Oke. Jadi kalau kita punya kain merah di sini, kalau kita anggap sesuatu yang merah ini adalah sesuatu yang buruk, ya, kita tangan kiri kita, ya, tangan kiri yang menurut kita memang tangan yang kurang baik dibanding tangan kanan, ya. Nah, tapi ketika tahu tangan kiri, apa yang terjadi? Kita harus menghilangkan segala sesuatu yang menurut kita tidak baik. Nah, oke. Wah, tapi ini kameranya nggak di pause ini. kalau merah itu sesuatu yang baik, ya, keberanian kita, baru kita tampilkan dari tangan yang baik juga. Itu sulapnya. Iya, artinya luar biasa. Sesuatu yang simpel dan memanipulasi kita dengan melihatnya sebagai suatu keyakinan. Demikian juga keburukan. Orang kita menganggap keburukan itu sesuatu yang eksis, sesuatu yang nyata. Tapi itu pun manipulasi pikiran kita. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Mindsetnya kita aja sebetulnya. Kita harus berpikir bahwasannya 50% itu obat itu ada di dalam diri kita. Ya, ada di tangan kita sendiri. Tangan saya kosong di sini. Ketika saya begini, Kak, kita punya obat dalam diri kita sendiri. Jadi tadi kosong banget tuh. Jangan takut untuk jangan takut akan sesuatu, karena Tuhan menciptakan penyakit juga pasti ada obatnya. Nah, tapi 50% adalah pikiran kita, teman-teman. Ketika pikiran kita itu 50% adalah mendukung. Saya punya cerita. Mungkin masih ada waktu nggak ini? Ada, baru 43. Ceritanya tentang seseorang yang diberikan hukuman mati ceritanya. Padahal tetapi sesuai keputusan tidak akan beneran dihukum mati. Nah, jadi hanya menjadi hukum mati. Tapi saat itu orang ini stres, tekanan stres, wah besok saya mau dieksekusi dan sebagainya. Ditutup kepalanya, dia nggak tahu apa-apa, taruh di tempat pasung, dibuat suasananya seolah-olah beneran mau dipasung. Bunyi-bunyi pisau apa lehernya dikasih air yang dingin, semakin dia gemetar dan sebagainya, dan dibunyiin lah suara pak, padahal nggak dipotong. Ternyata apa yang terjadi sama orang itu mati karena ketakutannya. Dia mati karena pikirannya sendiri, bukan karena dia mati karena pikirannya sendiri. Nah, tapi ketika kita berpikir baik, walaupun benar misalkan dia dieksekusi, tapi pikirannya baik, dia akan, misalkan dia berpikir, oke, ini hukuman, mungkin dengan setelah ini saya akan punya kehidupan lebih baik setelah mati dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu kan, redo lah gitu ya. Jadi sudah pikiran kita ini sangat mempengaruhi. Jadi buat teman-teman Indonesia, jangan pernah takut untuk, ya ternyata ada kena serangan jantung, betul, karena dia takut ya kan. Nah, betul. Jadi kita harus positif thinking terus. Kalau saya tuh berasa gini, nggak usah kita sebagai Islam gitu ya, nggak usah kita menghina Al-Quran, nggak usah kita menghina Nabi, terus dicap sebagai menghina agama. Menghina agama bagi saya adalah ketika kita tidak yakin kalau besok tuh Tuhan tidak kasih rezeki buat kita. Nah, ketika kita ngomong, aduh besok dapat makan nggak ya? Aduh besok makan apa ya? Aduh besok dapat rezeki nggak ya? Nah, kalau kita ragu akan itu bagi saya sudah menghina agama sendiri, itu menghina Tuhan. Menghina Tuhan itu nggak mesti harus hal yang tadi saya bilangin, tapi
Tuh, dengan kita berpikir gitu aja kita sudah tidak yakin sama Tuhan kalau Tuhan bakal ngasih rezeki. Ya, saya selalu bilang sama istri saya, rezeki kamu itu datangnya dari Tuhan, dari Allah yang melalui perantara saya. Antara, ya. Dia pun meninggal duluan, bukan berarti kamu nggak punya rezeki lagi. Jangan takut. Mungkin nggak dapat gaji lagi dari saya, tapi ya kamu masih bisa hidup gitu lah. Jadi nggak ada yang nggak ketika tinggal suaminya terus meninggal misalkan, terus istrinya nggak punya rezeki, nggak punya baju atau nggak punya makan, nggak mungkin, pasti dapat dari yang lain. Karena Tuhan sudah pasti kasih. Begitupun teman-teman yang di Indonesia yang kehilangan kerja, misalnya gara-gara corona, percaya aja, yakin lah, keyakinan itu mungkin ujian. Ketika kita yakin, oke, saya pasti ada, gitu. Insya Allah. Saya juga di sini masih kayak gitu, Suhu. Insya Allah ada, karena saya juga masih berjuang. Kayak, aduh, besok saya nggak punya makanan nih. Ya, insya Allah ada. Dan saya ketika bikin positif, ada aja tiba-tiba ada yang bakti, ya kan? Suhu katanya makanan masya Allah itu kan bebek packing mau kirim makanan. rezeki yang nggak mau kirim ke Irlandia jauh katanya. boleh. Ini ada pertanyaan lagi atau apa nih teman-teman semua? Pertanyaan dari dulu itu kosong, sekarang pun kosong. Apa nih? Duit ya, kosong. Oh, duit. kosong. Iya, sungguh indah ya. Kita waktunya juga berjalan terus tanpa terasa. Wah, luar biasa. Jadi, pengalaman hidup manusia adalah keindahan bagaimana kita menjalani dan mengisi kehidupan ini. Ketika kita sudah dianugerahi satu nafas dan kita masih terus bernafas, ya sampai nafas itu berhenti. Berarti inilah kesempatan kita untuk terus berbuat baik, terus mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita, dan terus belajar. Jangan pernah lupa untuk belajar adalah dengan siapa saja, di mana saja, dan kondisi apa saja. Dan kayak sekarang corona ini juga kita harus malah lebih bisa banyak belajar dari siapapun, ya kan? Karena pada online. Jadi suatu hal yang nikmat yang indah adalah ketika kita bisa merasakan kehidupan ini dan dilalui dengan orang-orang yang bisa kita lalui bersama. Ini adalah satu nikmat hidup yang perlu kita syukuri. Dan seperti tadi, kejahatan dan kebaikan itu hanyalah kondisi di mana kita belum bisa melihat kebaikan, setidaknya kita jangan berbuat jahat dulu. Ya, setelah kita melihat manfaat dari kebaikan, jangan pernah putus untuk berbuat baik. Karena hanya pelindung kita yang sesungguhnya adalah rasa nyaman, rasa baik, dan tadi mencucikan hati dan pikiran. Membuat pikiran kita menjadi tenang, membuat pikiran menjadi suci dan jernih dan bersih, walaupun tidak sepenuhnya kita jadi orang suci, maupun perbuatan kita betul-betul jadi polos dan putih, tetapi setidaknya kita tidak menghitamkan, dan kita juga tidak membuat kotor yang masih putih yang tersisa, gitu ya. Betul. Pokoknya sebelum tutup, saya ucapkan terima kasih buat Suhu, buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih sudah menonton. Mungkin ada sebagian yang menerima, ada sebagian tidak menerima. Saya terima juga semuanya. Semoga sama-sama lah, intinya kita mau berbuat baik. Saya di sini jangan dilihat sayanya ya. Apa yang saya apabila saya ucapkan itu benar, silahkan diambil baiknya. Apabila tidak benar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan niat hati saya hanya ingin berbagi. Ini tinggal 5 menit lagi nih, Su ya. Saya mau nyanyi satu. Boleh. Luar biasa. Ada gitar. Saya pakai ini aja, YouTube. Yes. Kedengeran suaranya? Mesti headsetnya dibuka, baru bisa. Headsetnya cabut. Yes. Kedengeran? Ya. Akan tiba waktu kau datang, tiada satu pun jadi penghalang tentang aku. Sorry. saya dulu ini ketinggian ternyata nadanya. Nggak apa-apa, baru bangun tidur biasa, belum pemanasan. Yes. Baru bangun tidur, betul. Saya di sini masih pagi nih, masih jam 6.
Kebetulan nggak ada langrot juga kan. Yes. Bentar ya. Ya, ini artis serba bisa. Dia bisa memainkan pikiran, dia bisa memainkan magic, bisa bernyanyi juga, bisa menjadi ustadz juga. Luar biasa memang. Tergantung kebutuhanmu. Ya, oke kita. Ya, silakan. Mr. Brian. Satu lagu buat teman-teman semuanya. Judulnya Surat Cinta untuk Israel. Yang penting jangan mempermainkan wanita. Siap. Dengaran ya suara saya. Akan tiba waktu kau datang, tiada satu pun jadi penghalang. Tanpa ada kabar kedatangan, walau ku tak ada persiapan. Kaulah akhir dari kehidupan, persinggahan alam dunia. Pembuka hijab alam akhirat dengan segala pertanggungjawaban. Kapankah kau datang, wahai cahaya, membawaku pulang pada Sang Pencipta? Hanya takwa yang bisa selamatkan aku dari neraka. Satu hal yang selalu ku pinta, berikan waktuku untuk bertaubat, hingga kelak kau bawaku pulang saat ku betul-betul telah siap. Datanglah di saat yang indah, di waktuku sedang beribadah. Semoga Tuhan sampaikan hidayah agar ku bisa husnul khotimah. Kapankah kau datang, wahai cahaya, membawaku pulang pada Sang Pencipta? Hanya takwa yang bisa selamatkan aku dari neraka. Tuhan ampunilah segala dosaku, izinkah kau izinkan surga untukku, takdirkanlah hidupku berakhir dalam kasih sayangmu. Semoga teman-teman yang nonton ini dan dimanapun berada, kita diberikan kematian yang indah, diberikan akhir hidup yang indah. Semoga diberikan surganya, jauhkan dari neraka, kalau kita masuk semuanya. Siapkan amal kita menuju bahagia, hingga pada saatnya bila Israel tiba. Kapankah kau datang, wahai cahaya, membawaku pulang pada Sang Pencipta? Hanya takwa yang bisa selamatkan aku dari neraka. Tuhan ampunilah segala dosaku, hingga kau izinkan surga untukku, takdirkanlah hidupku berakhir dalam kasih sayangmu. Semuanya ya. Luar biasa, 25 detik. Hidupku berakhir dalam kasih sayangmu. Semoga kita berakhir dalam kasih sayang Tuhan semuanya. Semoga kita diberikan keberkahan
Terima kasih. Sampai jumpa kawan-kawan. I love you full. Yes, thank you. Habis waktu time out.